istrinya nih. Iya. Berarti kan lu belum pernah ketemu sama istrinya dong ya? Dulu selama 1 tahun belum, dan anniversary 1 tahun baru dia kenalin. Oke. Ini asisten baru aku. Asisten baru aku. Nah, emang lu waktu itu kan namanya Om sama lu kan muda nih. Enggak curiga sama istrinya gitu kok, asisten Kan muda gua amat. tua. Sorry gua gak bilang gitu ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Heri di Hapot Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya para subscriber, para siapapun yang ada di luar sana yang selalu menunggu-nunggu konten-konten dari Hapot Channel tentunya. Dan kali ini kita akan membahas konten lagi yang sangat luar biasa yang ada di samping saya akan bercerita di Hapot Channel tentunya. Entah itu masalah percintaan, masalah kehidupan, yang mulai dari yang sedih bahkan mungkin yang tragis. Jadi untuk kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapot Channel. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas. Dan pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih udah hadir ke sini ya. Oke dong. Manggil apa nih? Adik Nama aja. Orang tuh biasa panggil gua Ari sih. Ari. Oke. Iya. Oke, terima kasih Ari udah hadir di Hapot Channel. Oke. Dan berbagi di Hapot Channel juga. Iya. Dan kali ini kita akan bahas kok gue yang jadi nervous ya? Mungkin karena capek juga kali. Kali ini kita akan bahas tentang kehidupan yang berwarna-warni lagi guys. Jadi dari mana ya pengen mengawalinya gitu loh. Iya. Ari ya? Iya. Oke, Ari umur berapa Ari? Aku umur 23 tahun. 23 tahun sudah menjadi seperti ini. Sudah Cuman mukanya yang tua ya. Nggak ada yang percaya juga sih umur 23 juga. Oke guys, jadi tetap stay tune. Ari. Iya. Oke. Hapot Channel pengen tahu. Apa tuh? Ya, sejak kapan sih Ari itu kayak masuk ke kehidupan pelangi? Aku sih kalau masuk dunia kayak gini dari umur 17, pertengahan di 17 itu. 17 tahun? 17 tahun. 17 tahun udah merasakan seperti itu? Kalau untuk melakukan hubungannya belum ya, cuman paling untuk nyaman sama sesama itu dari situ sih. Oke. Ya ceritanya gini aja sih, punya sahabat dari TK sampai sekarang. Terus yang selalu ngedengerin ceritanya ya dia, timbul rasa nyaman, makanya Oke. cari tahu tentang kayak gini tuh. Karena sahabat tadi nih, Karena sahabat, karena nyaman sih. nyaman sama dia. Nyaman sama Kenapa dia. bisa nyaman gitu? Dia suka antar jemput atau gimana? Bukan suka terjemput sih ya, memang kita tuh kayak saudara banget kan. Oke. Nah habis itu dia selalu dengerin curhatan gua waktu gua ada masalah keluarga ataupun masalah-masalah lain, gua kayaknya lah kok gue timbul rasa suka dan nyaman gitu loh. Oke. Gue kan emang gue emang pisah dari orang tua waktu itu. Nah di situ hal terberat gue yang ketika orang tua gue pisah, gue cerita ke dia dan dia nyemangatin gue gitu loh. Oke. Semangatin untuk ya lu harusnya lebih semangat lagi, tunjukin ke orang tua lu kalau lu tuh seperti ini. Gue langsung di situ tersentuh. Ya ngerasa baper lah ya. Tapi ini sahabat kan? Sahabat bukan kayak saudara, sepupu gitu enggak? Sahabat dari TK, bener-bener real dari TK. Dari TK malah ya. Dari TK bareng, Sampai SD bareng. SMP walaupun pisah tetap kita nongkrong bareng karena emang rumah deket sih. Terus sampai mana bareng ya? Barengnya sampai sekarang pun masih bareng, cuman kan dia sekarang udah punya istri, punya anak. Ya udah, kita masih tetap nongkrong bareng juga. Oke. Jadi TK bareng, SD bareng, SMP bareng, SMA bareng? Enggak bareng sih SMA, cuman SMP tadi, sorry. SMP kita pisah, tapi sering cabut Nongkrong sekolah bareng. Oke. Ketemu lagi tuh SMA bareng juga enggak? SMA enggak, gue di Jakarta, dia di Bogor. Oke. Jadi ketemu kalau gue lagi pulang ke Bogor, lu di mana, Ay? Ya udah, nongkrong yuk, ngopi. Oke, jadi yang benar-benar satu kelas itu sampai SD doang. Tapi kalau misalkan udah beda sekolah, tetap masih ada jalinan persahabatan, iya. Persahabatan gitu ya. Betul. Oke, nah itu bumbu manisnya itu
lu suka sama dia kan? Iya, ngerasa suka Suka. dan nyaman, Nyaman. tapi nggak cinta ya. Oke. Suka dan nyaman gitu. Oke, coba dibumbuin yang lain-lain. Misalkan gini, itu kan di dia doang nih, sahabat lu ya. Ada nggak kayak misalkan kayak pelecehan atau Kalau untuk pelecehan sih enggak ya. Cuman di sini gue sendiri sih yang timbul kayak rasa-rasa penasaran sampai gue cari-cari di aplikasi Facebook. Gue cari-cari tentang dunia seperti ini gitu loh. Dan akhirnya ada di Facebook tuh, kata gue, kok ada foto peluk-pelukan di Facebook, ya gue klik dong profil dia pelukan sesama gitu kan. Oke. Ya gue coba cari, gue klik, oh dia ada link-link kayak buat nonton video nih. Oke. Video-video begitu. Ya udah gue tonton di situ, gue sering nonton. Apalagi gue waktu itu TV gue Android ya, gue nonton di TV Android yang segede itu berapaan. Jadi ini sekarang dong berarti ya. Zaman dulu. Zaman dulu kan TV tabung kan ada yang gede tuh. Oke, ya. Iya, gue nonton di situ. Cuman kan ada gue pakai kayak alat Fresh Media gitu sih. Fresh Media di Android modelnya. Ya udah gue cari di situ, bisa main Facebook segala macam. Ada yang ngechat gue di Facebook juga, lu B apa T? Gue di situ nggak tahu dong. Oke. Boti apa top itu apa, kata gue. Itu apa, kata gue teh. Terus? Gue kira T atau B, gue bilang nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Lu gay kan, kata dia gitu. Ih, nggak tahu juga itu gay apa. Gue bingung di situ masalahnya gitu loh. Sampai ternyata gue nemu seseorang di Facebook, dia ngajarin tentang gue dunia seperti ini sih. Karena emang gue penasaran ya. Itu nggak jauh dari rumah gue juga yang di Bogor. Ketemu, nonton bareng. Dari gitu ya ngobrol lah tentang dunia seperti ini gitu loh. Gue nanya, penasaran, dunia kayak gini tuh apa sih? Body top itu apa sih gitu loh. Itu pertama kali, sorry. Pertama kali. Dia bilang kalau body itu yang jadi ceweknya. Kalau top itu ya jadi cowoknya. Oh begitu. Emang lu apa? Gue sih first, katanya. Kalau first itu kata dia buat kedua-duanya bisa. Oke. Dia first, oh gitu ya. Udah gitu nggak lama kemudian, itu cuma nonton doang ya. Cuma nonton doang. Seminggu kemudian dia ngajak renang. Ngajak renang, bawa temennya kita renang bareng. Tiba-tiba renangnya ngajakin gue cipokan di kamar mandi. Kamar renang. Kasih cipokan, dia ya sorry itu dia enggak. Di situ gue emang gue nggak tahu, itu masih polos banget lah, karena gue belum tahu dunia kayak gini sih. Boleh di flashback lagi nggak? Misalkan itu umur berapa waktu itu, Ari? Itu posisi ya masih sekolah juga, umur 17 kan itu gue masih labil kelas 3, awal-awal kelas 3 SMA. Jadi masih labil banget gitu loh, masih bimbang dengan kehidupan gitu, gue. keponya banyak gitu loh kan, apa yang Rasa terbaru. ingin Ingin taunya banyak. Dan yang ngerjain kamu itu umur berapa waktu itu? Yang kenalannya itu? Kenalannya itu baru ya pas 17 itu juga sih. Enggak, umurnya dia berapa? Umur dia sekitar 28-27. Oke, ya ibarat kata mas-mas lah ya. Mas-mas dan lu masih muda. Calon-calon gadun. ya masuk gadun gitu kan. Nah, itu lu ketemu lah sama dia ngajarin pertama kali itu ya. Iya, dia ngajarin gitu. Ya udah, gue melakukan di kosan dia juga. Sempet melakukan karena gue penasaran juga rasanya. Sampai ke kosan guys, penasaran. Ikut ke kosannya dia tuh. Ikut ke kosannya, gue emang pengen main lah ke kosannya. Dan di kosannya kan dia nggak sendiri tuh. Dia emang perantau dari Palembang. Orang Palembang. Orang Palembang, dia kerja di pabrik, dan di kosannya itu kan berempat dia. Ya teman-temannya nggak begitu juga. Cuman mereka berdua itu berempat, 2 orang belok, 2 orang normal. Dua orang belok, 2 orang normal. Iya. Berempat di satu kamar berempat dalam satu kosan itu. Kosan itu kan ada 3 petak. Jadi mereka berdua tidur di ruang tengah, temannya yang 2 normal itu tidur di depan. Jadi mereka itu saudara semua. Cuman gak ada yang tahu kalau mereka berdua itu. Maksudnya saudara gimana? Mereka perantauan bersaudara berempat itu. Oh, bukan kakak beradik, bukan? Enggak, saudara. Oh, saudara. Oke. Saudara. Yang dua ini, yang belok tadi itu saudara juga. Saudara juga. Oke. Nah, makanya gue kaget dong.
Hah? kok saudara bisa begitu gitu loh. Oke. Cuman memang mereka kan saudara nggak melakukan hubungan juga. Nah, di satu sisi gue melakukan sama yang pertama kali kenal gue itu yang ngajak gue nonton. Oke. Nah di situ gue main sama dia, ya gue nyobain dong, ya posisi B, Oh, langsung B. langsung B, Wow, terus? langsung B. Gak lama kemudian sempat waktu itu si yang kenalan gue kerja, gue kan nginep di situ kan. Posisi ada yang satu lagi, Ikutan? nggak, yang satu lagi di kosan, tinggal berdua sama gue doang. Dan akhirnya gue main dan posisi T, jadi nyobain keduanya. Gue jadi itu ya, di situ gue lagi enak-enak main, tiba-tiba dia pulang kerja mergokin gue lagi main. Itu yang kenal pertama ini tadi? Kenal yang pertama mergokin gue sama Oke. saudaranya itu lagi main sama gue. Oh, jadi ini saudara berkata nyicipin lu ya? Iya. Oh, ya terus dipergokin. Dipergokin, dia ketawa-tawa doang, kita tapi ya ibaratnya kalau dipergok gimana sih bang gitu loh. Terus marah. Nggak marah, justru malah kita ketawa ngakak. Yang tadi gue lagi enak main kayak tertunda gitu loh. Tapi emang waktu itu flashback lagi, berarti waktu itu sama si yang pertama inilah itu nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan, Ya, nggak ada makanya- pacaran apa gimana. Ya, Karena gue nggak ngerti pacaran itu. Oke, makanya dia nggak marah, mungkin malah dia Iya. ketawa gitu kan? Karena lucu aja kepergok. Tapi lu waktu itu jadi ininya cowoknya? Gue sama saudaranya cowoknya, Oh, sama dia ini. sama dia jadi ceweknya. Habis ketawa langsung bertiga? Enggak, Oh. enggak, di situ dia langsung keluar, temen gue itu gue ngelanjutin. Walaupun main sambil ketawa-tawa. Oke. Nah, flashback lagi ke awal. Nah, masalah percintaan apa yang sahabat lu yang lu suka ini tadi masih berhubungan sampai saat ini? Masih berhubungan dan dia tahu gue seperti ini. Hai. Dan baru-baru tahu sih, maksudnya di tahun ini baru tahunya. Itu bisa dibilang kategori lu cinta pertama bukan? Karena gue nggak cinta sama dia, cuma ngerasa doang. nyaman sama sayang aja sih gitu. Jadi nggak pernah yang namanya ngungkapin kayak gue Enggak. suka sama lu gitu? Enggak. Mungkin kalau dia nonton ya, dia kaget juga kan. Dia udah nikah? Dia udah nikah, udah punya anak. Maksudnya dia kaget belum Ketika- tahu? Belum tahu. Belum tahu lu? Belum tahu. Wah. Dan di tahun ini kan emang gue berusaha terbuka ya, karena ya gue juga udah open minded sama keluarga gitu kan. Ya udah, dia tahu, dilihat status gue, lu kayak gini, ya ini gue. Tapi berarti udah tahu dong sekarang. Kalau dia nonton pasti udah tahu. Oh, kalau gua intinya pernah nonton dulu nih, nyobain. baru dia tahu lu. Iya. Tapi dia nggak pernah kayak nepis gitu, kayak nyinggung gitu. Lu ini ya gitu, enggak? Gak sih, paling buat ledek-ledek kayak gue dikatain bencong lu suka sama cowok gitu. Cuman gue aja gak ngerasa sakit hati karena ya dengan logat pembawanya itu bercandaan aja. Masih sering ketemu sama dia? Masih. Nah, oke. Masih chattingan di WhatsApp juga. Nggak ada rasa penasaran gitu, pengen berhubungan Nggak ada sama dia? rasa penasaran sih, mau lihat bentukannya juga. Kita udah pernah mandi bareng di kali sama anak-anak juga. Jadi udah kayak saudara abang ade kali ya? Iya, nggak ada rasa nafsu sama sekali. Berarti cinta pertama lu yang kenal di Facebook tadi? Ya bisa dibilang sih itu bukan cinta pertama juga, karena emang gue nyaman dan penasaran aja, bahan percobaan aja sih. Jatuhnya kayak bahan percobaannya aja. Orang itu jadi bahan percobaan gitu kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kita agak nyentil ke... Mau minum dulu silakan. Gampang. Jadi ini akan kita bahas lagi lebih dalam lagi ya guys. Ya, jadi kayak kita pengen tahu nih perjalanannya sosok Ari gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu ya Hapo Channel. Nah, itu tadi masalah kehidupan Ari dari awal seperti itu, berarti Vic karena merasa nyaman dari sahabat itu tadi ya. Iya. Oke, tidak ada namanya kayak ada yang ngerjain Ari waktu kecil tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sih. Jadi perasaan tuh timbul aja tiba-tiba gitu ya. Iya, nggak ada. Terus kenal orang di Facebook, langsung diajak jadi bahan percobaan doang guys gitu kan. Bahan penasaran. Gue penasaran sama dunia seperti ini. Mereka yang jadi bahan percobaan gue. Oke, tapi ngomong-ngomong masih suka cewek nggak? Kalau masih suka cewek masih, bahkan ada cewek yang benar-benar berusaha untuk gue buat berubah. Oh ada.
ada salah satu cewek itu juga ya teman dekat juga sih. Oke, Dia udah tahu gue seperti apa, dia emang suka sama gue dan terima gue apa adanya. Dia makan ngajak gue tuh buru-buru nikah. sampai detik ini ada orangnya. Masih ada orangnya, cuman gue bilang gini, lo kalau mau nikah, nikah duluan aja. Karena emang gue tuh belum siap, karena gue masih mau ke karir gue juga. Oke. Udah gitu juga kan ngerubah gue yang begini jadi sempurna kan gak perlu waktu. Oke. Dia udah nunggu selama 1 tahun loh. 1 tahun. 1 tahun Sabar ya nunggu. nunggunya ya. Itu Bener. usaha apa aja dia lakuin buat Ya dia berusaha kayak ibarat kata, ya sempat sih ngelarang gue untuk nongkrong sama orang-orang begini. Gue ikutin aturan dia juga gitu kan. Ya karena gue menghargai dia juga kan, sebagai cowok gue juga harus menghargai wanita lah. Wanita yang suka sama gue juga gitu. Gue juga berusaha untuk suka sama dia, tapi gue bener jujur nggak ada rasa sama dia karena emang gue nganggap dia tuh kayak sahabat gue lah. Dia suka sama gue tapi gue nganggapnya sahabat. nggak pernah lu bilang gue suka sama lu gitu kan. Ya udah gue coba gitu. Jadi lu nganggap dia sahabat doang. Iya, Tapi dia bilang dia suka sama lu. dia suka sama gue, bahkan dia yang nembak pertama. Wow. Gue di situ langsung insecure, kok lu yang nembak sih? Harusnya kan gue yang nembak lu gitu kan. Kalau ibarat kata cowok yang harus memulai, bukan cewek yang memulai. Iya. Di situ gue ngerasa malu ditembak sama cewek kan. Ditembaknya secara langsung di kafe. Oke. Gue lagi ngobrol dinner sama dia, dia bilang, gue tuh sayang sama lu, gue suka sama lu. Cuman kata gue, gue sempet bengong. Apa yang dibanggain dari gue sih, gue bilang gitu kan. Oke. Selain di apa ya, di satu sisi lu banyak yang suka gitu loh. Bahkan lebih dari gue lu. Gue belum sempurna, lu tahu gue belok gitu kan. Masih suka sama sesama gitu. Kata dia, iya nggak apa-apa, aku nunggu kamu. Wow. Effortnya dia tuh udah gede, cuman dari satu sisi gue cuma menghargai usahanya dia. Ya udah gue jalanin, tapi gue nggak bener-bener nggak bisa timbul rasa. Bahkan gue ngerasa ya udah dia sahabat gue, temen gue. Nggak pernah nyoba gitu loh. Maksudnya nyoba. Tapi pernah nyoba nggak sih ngejalanin gitu, walaupun sahabat gitu, ngejalanin kayak layaknya orang pacaran gitu. Gue nggak bisa. Kalau gue emang udah nganggap sahabat ya sahabat. Kalau emang gue kenal untuk niat pacaran, pasti gue serius pacaran gitu loh. Oke. Maupun di dunia real maupun di dunia kita yang pelangi seperti ini, gue seperti itu tipikalnya. Oke. Jadi jalan sama dia itu cuma kayak sahabat aja udah. Sahabat aja, cuman Nggak emang pernah namanya romantisan gitu diajak sama dia. kalau udah untuk gue coba gitu. kalau untuk romantis sih, ya dia romantis, gue balas romantis. Nah itu tadi. Mungkin itu karena gue balas romantis, dia jadi terlalu dalam kali ya menyukai gue juga. baper gitu kan. Iya. Cuman Dari satu sisinya gue, ya udahlah, gue nggak anggap dia itu, gue romantis sama sahabat gue, gitu loh. oke. Bukan sama pacar gue nganggap Tapi masih berjalan sampai saat ini dia berusaha mencoba untuk meluruskan Ari. Kalau untuk ini sih, gue udah 2 bulan ini nggak kontekan sama dia. Oke. Ya Karena mungkin gue terakhir ngeliat postingan Instagramnya di storynya dia sama cowok lain, mungkin dia udah capek kali ya nunggu 1 ya nggak tahun. pasti gitu kan. Iya, digantungin, ya digantung kan sakit kan. Gue juga pernah ngerasain digantung soalnya. Oke, nah intinya dia cewek ini udah mungkin udah lepas lah ya, maksudnya kayak udah Iya, capek mungkin di PHP, digantung, yang menunggu yang nggak pasti gitu kan. Bukan gue tipikal cowok PHP ya. Tapi kalau misalkan kita persentase gitu kan, presentasi kan itu tadi kan udah ada yang cewek yang mendekati ya kan, Iya. udah ada yang setia menunggu bahkan gitu, bahkan udah menerima Ari apa adanya gitu loh. Nah, kalau kita persentase cowok berapa persen sih Ari sukanya ke cewek berapa persen? Ya, Untuk kalau saat ini? untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini gue kalau ke cewek tuh hampir 15%, sisanya ke cowok. Sih. Jadi sama sekali udah cuma 15% itu doang tadi 15%. Tapi ketika gue emang ketemu sama cewek yang tipe gue banget gitu loh, yang bisa bikin nyaman gue banget, pasti gue bakalan cinta hampir 50%. Bahkan gue berkurang untuk ke cowok.
Kayak gimana ceweknya? Kalau gue kan tipikalnya ya apa ya, gue nyablak nih orangnya. Gue intinya bisa terima gue apa adanya dan gak ngelarang gue untuk berteman sama siapapun. Udah gitu juga intinya satu, bisa masak aja. Semua cewek pasti bisa masak. Enggak juga sih banyak ya. cewek yang nggak bisa masak. Gue kenal ada beberapa teman gue janda ya. Di itu juga dia nggak bisa masak sama sekali, makanya dia beli. GoFood gitu ya. Iya, kalau nggak beli warteg. Oke. Gue kan ya gue bisa masak, tapi kan gue pengen juga dong dimasakin sama istri gue kalau gue udah nikah. Iya sih. Ya lu juga bisa kan kalau udah punya istri pengen lah dimasakin. Rasanya diromantisin sama istri atau cewek yang kita suka. Intinya nggak perlu cantik, yang penting bisa masak. Nggak perlu cantik sih, intinya dia bodinya kurus aja sih. Oh, kurus sesuai sama ekspektasi. Biar balance lah ya, nggak mau yang Balance gemuk. lah. Oke. Nah berarti intinya kita ralat lagi ke depan. Berarti ke suatu saat nanti kalau misalkan ketemu dengan sosok wanita itu, ada keinginan menikah? Ada, pasti ada. Oke. Gue juga kan udah bilang ke keluarga gue, gue bilang kayak gini, gue masuk dunia kayak gini tuh bukan berarti gue pure gitu loh. Gue masih ada rasa, keluarga gue juga tak paham lah. Adik gue pun mergokin gue sama tante-tante. Oke. Ada tante-tante juga waktu itu? Iya, waktu itu jadi ini gue cerita ya. Oke. Jadi posisi gue kenalan sama cowok di salah satu aplikasi. Satu aplikasi gue kenalan, umuran cowok itu sekitar 27-an lah. Mungkin kalau sekarang udah 30. Dan gue jalanin hubungan sama itu orang selama 2 tahun. Nah, setelah pacaran sama dia 1 tahun, dia kenalin gue sama istrinya. Gue tahu dia ada istri gitu loh. Dia kan nikah muda kan. Nah, istrinya di situ posisi umur 25. Masih bocah lah, masih agak-agak bocah, masih dewasa, dan sedangkan di situ posisi gua umur baru meranjak 18 tahun lah dulu ya. Iya, 18 kurang, masih ranum-ranumnya lah. ranum-ranumnya. Oke. Nah, di situ kan gue emang berusaha ngejalin hubungan, penasaran juga rasa cinta juga kan. Udah gitu dia nyaman, baik sama gue gitu kan. Oke. Canda ini baik lah ya. Baik banget sumpah, itu benar-benar baik. Nah, habis itu gue jalin hubungan, gue dikenalin sama istrinya. Ya udahlah, istrinya nggak lama-lama gue sering dikenalin sama istrinya, diajak ke rumahnya, ngobrol sama istrinya, banyak cerita-cerita. Tapi ceritanya yang bukan dunia seperti ini gitu loh. Nggak lama kemudian istrinya itu ngerasa nyaman mungkin sama gue ya. Habis itu ketika pacar gue ini keluar kota, kerja keluar kota, dia ada job di mana, Kalimantan. Selama 3 bulan. Nah, gue kan disuruh jagain istrinya dong. Oke. Yang kamu jagain istri aku ya. Kamu kalau mau ke rumah aja, gitu. Temenin dia, kasihan gitu kan. Karena sorry, gue potong. Karena mungkin pacar lu ini suaminya kan, ini pacar lu Iya. kan. Ya, karena berpikiran lu nggak akan ngapa-ngapain gitu kan. Ya kan nggak apa-apain. Ya posisi gue itu ya emang jadi sama pacar gue ini, gue posisi jadi B-nya. Oke. Posisi jadi Nggak B. mungkin gitu kan. Iya, nggak mungkin karena mungkin dia mereka frekuensi aja, cuma bincang-bincang tentang hal-hal gimana gitu kan. Nah, ya udah gue jagain lah bininya. Gue dikirimin nomor bininya sama pacar gue. Nih kalau mau ngechat tante, gue kan bilangkan tante kan, karena gue dianggap dia, yaudah aku manggil dia kalau di rumah om. Karena gue sebagai tante itu nggak, gue asistennya, gue bilang gue asistennya si om gitu, buat kerja segala macam. Cuman kalau keluar kota kan aku nggak bisa ikutan, gue bilang gitu. Sorry gue potong. Berarti ini keluarga yang agak sedikit berada berarti ya? Berada banget sih, rumahnya gede banget itu sumpah. Ya ibaratnya mobil aja sampai ada 3. Tante ya kan, om. Terus gue tangkap tadi asisten, ya berarti kan ini orang-orang yang settle gitu loh, orang yang mapan. Emang dia tuh punya perusahaan si om itu. Jadi lu ada affair sama suaminya ya berarti ya? Dulu pun gue sekolah ibarat kata ya nggak kekurangan lah, sekolah gue sampai tiap bulan bisa megang 2 juta, 1 juta gitu kan. Dulu kan gede banget kan itu buat anak-anak sekolah mah ya. Ntar dulu.
Sorry gue ketawa. Jadi lu simpanan suaminya dia ini kan? Oke, jangan ke tante dulu, kita korek dulu nih. Iya. Nah, yang ini kayaknya seru nih. Jadi lu simpanan suaminya dia. Taruhlah si Om Bambang misalkan ya, Om Bambang ini. Nah, lu semua difasilitasi. Kalau untuk difasilitasi pasti difasilitasi sih. Apa aja kalau boleh tahu? Zaman dulu kan umur lu Kalau masih muda gitu. Untuk difasilitasi sih gue paling kadang mau kemana-mana pasti disewain mobil, tapi supir ya, secara supir gitu. Di rumah kan mobil ada 3, jadi dia ada 3 supir juga. Nah 3 supir itu, nah dia berhubung keluar kota, supirnya dia suruh antar jemput gue. Oke. Dan uang jajan pun sehari bisa 200-100 ribu. Kan dulu mah gede banget tuh 200-100 ribu. Oke. Simpanan Om Bambang gitu kan ya. Terus difasilitasi diantar jemput lah ya, tapi bukan dibawain sendiri ya, enggak. Karena gue belum bisa bawa. Sebenarnya bisa, cuman gue belum berani aja bawa ke jalan gitu. Diajarin sama dia kok, gue bisa bawa mobil, cuman Matic. Matic. Nah, terus habis itu dapat uang jajan juga. Uang jajan juga. Uang jajan kenikmatan juga kan. Oke. Dan akhirnya timbul rasa percaya gitu ya si Om Bambang ini. Ya udah kamu disuruh. Makanya kayak tadi gue dengar kan lu kayak dikasih nomor telepon, berarti kan istrinya nih. Iya. Berarti kan lu belum pernah ketemu sama istrinya dong ya? Dulu selama 1 tahun belum, dan anniversary 1 tahun baru dia kenalin. Oke. Ini asisten baru aku. Asisten baru aku. Nah, emang lu waktu itu kan namanya Om sama lu kan muda nih. Enggak curiga sama istrinya gitu kok, asisten Kan muda gue amat. tua. Sorry gue gak bilang gitu ya. Enggak, gue selalu mengakuin kalau muka gue tua, karena emang gue ngikutin alur orang tua gue aja. Ibarat kata gue main sama anak kecil, kelakuan gue pasti kayak anak kecil kan, gitu loh. Gue sekarang main sama yang dewasa. Orang tua gue juga takut main sama dewasa karena gue takut diajarin nggak bener. Tapi ya kekeh aja gue sama yang dewasa karena gue juga pengen berpikiran dewasa juga gitu kan. Ya makanya mukanya bergaul. Gue kan bergaul tuh sama umur sekitar 30 ke atas atau 25 ke atas. Jadi ke bawah lah, apalagi gue begadang, minum juga. Nah, balik lagi ke asisten. Jadi berarti lu waktu ketemu dia istrinya ini berpakaian kantor biasa? Style biasa sih, kemeja sama celana jeans aja. Tapi istrinya percaya asisten? Percaya. Karena kan gue emang kayak ibarat kata nurunin barang dari mobil, apa bawain laptop dan berkas-berkasnya dia yang sangat penting. Pernah tuh gue panik tuh bang. Apa itu? Waktu berkas dia keselip di bawah baju gue. Itu gue nggak kebawa kan berkasnya. Gue panik, itu berkas penting banget buat dia meeting. Dia marah besar sama gue di situ. Kenapa berkas aku nggak dibawa, kata dia. Apa aku dikata-katain kasar apa gimana? Itu berkas penting, itu bisa keluar 1 M berkas. Gue cari-cari di rumah nggak ketemu-temu, tahu-taunya apa? Keselip di bawah baju dong. Oh, di baju lemari? Iya. Karena itu katanya habis diberesin sama adik gue. Tapi ini ngomongin asisten, tapi lu benar-benar kerja di situ cuma acting doang? Sebenarnya sih acting, cuman kadang dia ngajak gue untuk meeting gitu. Kayak contoh misalkan ke keluar kota gitu kan? Kalau keluar kota gue nggak ambil karena kan emang posisi gue masih sekolah dong. Jadi kalau yang dalam kota kayak di mana-mana sekalian jalan-jalan nemenin dia gitu kali ya? Iya. Nah itu ini seru nih. Selanjutnya berarti lu masuk ke keluarganya dia kan? Iya. Itu yang dikenalin tadi. Dikenalin istrinya ke gue. Itu udah pernah ketemu deh berarti kan? Udah. Nah, gimana awalnya yang kayak dia pergi terus lu masuk ke rumahnya dia? Nah, gue masuk ke rumahnya dia, ya respon si istrinya itu baik sama gue karena emang udah sedikit beberapa kali kita ketemu kan. Setiap ada acara pasti istrinya minta gue ikut. Padahal si pacar gue ini bilang, aku mau pergi sama istri aku ya, gitu. Kamu di sini aja, kita di kosan aja. Karena gue juga ada kosan kan sama dia. Nah habis itu, tapi istrinya bilang ajak si Ari. Terus dalam hati suaminya, kebetulan gitu. Lampu hijau gitu kan. Istrinya bilang ajak si Ari gitu kan. Terus dalam hati suaminya kebetulan gitu kan. Iya. Ya udah gue diajak ya udah ngobrol nyaman. Nah di situ pas pertama kali gue disuruh nemenin ya, gue nganterin si tante ke salon, istri ke salon, nyalon terus
makan siang, makan malam, sampai makan malam pun minta ditemenin gitu loh. Dan ketika gue mau pulang itu nggak boleh pulang, suruh nginep di situ Sama istrinya. iya. Kebetulan kata suaminya lagi tuh. Nggak juga, maksudnya Oke. nggak kebetulan juga, ibarat kata ya udahlah kata suaminya, tapi yang aku tidur sama istri aku ya. Ya iyalah nggak apa-apa, silakan aja sama istri ya. Emang kalau kamu sama aku ketahuan gimana? Oke, sekarang kita flashback. Jadi suaminya ini kayak juga nggak merasa curiga kalau kok Di awal istrinya mah juga- nggak ngerasa curiga, karena emang istri itu ibarat kata respect ke gue ya kayak respect ke sahabat, tau gak sih, di Iya. pandangan suaminya gitu loh. Oke. Kayak teman-teman ngobrol asik gitu, ngerumpi apa gimana kan, biasa kan kalau ibu cewek-cewek tuh ngerumpi kan. Iya. Ya gue ngerumpi juga hal-hal positif, kayak ngomongin barang branded, dia minta saran cerita-cerita tentang temennya yang seperti ini, ya gue menanggapin aja. Karena kan tipikal gue ya, gue cuman pendengar gitu loh. Oke. Pendengar, kalau emang dia minta masukan ya gue kasih masukan gitu. Oke. Cerita-ceritanya dia. Oke. Selanjutnya Hapot Channel. Nah, itu awal yang terjadi ada hubungan spesial itu gimana ceritanya sama istrinya ini? Kalau itu ya ketika emang sih keluar kota, gue nemenin selama 3 bulan ya. Itu gue sih dijebak sih sama istri, gue yakin itu jebakan. Jebak. Karena dia nge-WhatsApp gue gini, Ari, gue nggak boleh nyebut dia tante ya. Oh, manggilnya apa? Waktu Nama, maunya nama? maunya nama. Oke, kita sebentar. Gue potong. Lu umur 17 tahun ya? 17 tahun. Mereka itu dalam keluarga itu umur berapa? Istrinya 25, si pacar gue ini 27-28an. Oh, masih muda lah. 27, 28 ya, masih muda-muda. Punya anak nggak mereka waktu itu? Kayaknya makanya suaminya berpaling ke gue karena nggak punya anak deh. Lu bisa punya anak? Ya nggak bisa juga sih maksudnya. Ya, mungkin suaminya makanya pacaran sama gue karena ngerasa gue anaknya juga kali ya. Maksudnya anak yang bisa dicoba sama suaminya juga. Nah, itu lebih tepat. Kalau dia mau pengen istri gini loh logikanya ya, kalau dia nggak, istrinya nggak bisa memberikan anak, berarti kan dia menikah lagi gitu loh ya. Iya. Nah lu milih lu berarti kan lu punya anak nih. Mungkin stres karena bininya punya. Oke, selanjutnya Ari ya. Nah, dan setelah itu berarti apa yang terjadi waktu itu di saat lu manggil dia nama, ada kecurigaan nggak dari suaminya? Itu dia belum tahu, suaminya belum tahu. Oke. Itu gue disuruh manggil nama, nggak enak ntar kalau misalkan si om pulang aku manggil nama ketahuan gimana, gue bilang gitu kan. Ya kamu kalau ada si om panggil tante aja biasa aja, katanya gitu kan. Oh ya udah deh, karena dengan gue masih polosnya ya gue nurut aja kan, gitu kan. Daripada ini gue hilang. Oh, dia ngasih itu juga? Ngasih. Oh, double. Bambang si Om juga ngasih gitu kan? Dia juga ngasih. Oke. Iya, dia ngasih, cuman ibarat kata dia ngasih cuma harus ketemu. Ibarat kata kayak gue cowok bayaran, tau gak sih? Nggak tinggal bareng sama dia? Nggak tinggal bareng, cuman gue pas kadang gue pulang kan, nggak mungkin. Gue kan sekolah juga. Oke. Nah, selanjutnya? Nah, habis itu gue dijebak ke salah satu hotel. Si tante nge-WhatsApp, Ari, temenin aku ke hotel yuk, ada party temen aku di hotel, kata dia gitu. Ya udah tuh, gue ke hotel sama dia. Secara otomatis ya teman-teman tantenya kan emang kayak ibu-ibu arisan yang suka berondong kan. Teman-temannya dia tuh umurnya ya sepantaran dia, anak-anak muda semua. Cuman ada yang dewasa juga kayak tante, bener real tante-tante sih, itu 35 atau 30-an. Mungkin random. Gue takut gue dijual sama itu. Gue ketemu dulu, abis itu ya udah diajak ke kamar, yuk istirahat di sini. Tiba-tiba tuh di kamar udah ada 2 botol minuman. Minuman yang memabukkan. Di situ gue baru meranjak minum sih. Sebelumnya gue belum pernah minum itu. Gue minum, cuman nggak merek itu loh. Beda gitu. Ini yang kadarnya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya intinya lebih fly gitu lebih kan? nge-fly guanya. Nah, gue minum bareng dari situ. Kata gue, enak juga nih minuman, gitu kan. Enak-enak, ya udah. Nggak lama gue pusing tidur ya kan. Di posisi gue tidur, gue nggak tahu, dia juga tidur kan samping gue. Gitu. Dia tidur meluk gue meluk dia. Gue nggak tahu kalau emang dia foto kan.
Foto gue lagi tidur bareng gitu. Cuman kita selimutan tidurnya. Emang posisi tapi nggak pakai baju. Gue nggak tahu, gue tiba-tiba nggak pakai baju itu di foto. Gue ngeliat di handphonenya gue dikirimin sama dia kan di WhatsApp foto-foto kita berdua. Oke, sebentar. Jadi foto dia moto lu dalam selimut tanpa berpakaian. Iya. Dikirim ke handphone lu. Iya. Oke, gimana reaksi lu waktu itu? Shock sih. So, Kok gue nggak pakai baju gitu loh. Tapi gue pikir-pikir kenapa dia bisa moto-moto sih gitu. Terus gue ngeri ketahuan sama si Om kan. Takut ketahuan sama pacar gue. Habis itu ya udah. Nah gue balik lagi nih ke pas gue tidur. Gue nggak tahu dia melakukan apa. Tapi gue ngerasa enak. gimana ceritanya? Lu tidur tapi lu nggak tahu dia melakukan apa, tapi lu merasakan enak. Iya, kan di situ gue posisi nggak sadar bang, gitu loh. Nggak kayak ngeliat-liat gitu dikit gitu nggak? Pas ngeliat dikit tuh gue udah ngerasa enak. Gue lihat, gue kayak apa ya, pandangan gue rabun karena orang bangun tidur gimana sih gitu loh. Kok kepala gitu, manggut. Tapi intinya lu lihat dia melakukan itu kan? Lihat, cuman gue melakukannya antara sadar nggak sadar sih, itu maksudnya. Sadar, gue masih beberapa ada ingat-ingatan dia. Nggak lama habis dia itu, dia naik kan di atas. Ya pas mau ganti posisi, gue bangun sadar. Udah sadar itu. Tapi gue nggak sadarnya pas di foto itu doang. Pas dia foto. Nah sekarang balik ke foto. Maksudnya apa dia kirim foto itu? Lu bisa tahu nggak? Nggak tahu juga. Gue nggak nanya. Ih apaan sih gue bilang gitu. Atau mungkin di gambarannya dia mungkin gini. Kita udah melakukan loh gitu. Ya mungkin ya. Tapi kan lu sadar dulu tahu dia. Kalau untuk foto kan kita, gue tiba-tiba kaget abis melakukan 2 minggu kemudian abis melakukan itu. Nih berkirim foto itu. Oke. Mungkin karena emang pacar gue mau balik kali ya, makanya dia hapus-hapusin di HP dia settingan atau foto gue sama dia. Cuman di gue ada. Oke. Ngirim ke gue. Dan dia emang sempet chat WA gue, foto ini jangan dihapus ya yang gitu. Manggil Yang. Gue kaget di situ. Intinya lu ada hubungan lah sama istrinya itu ya? Kan gue abis melakukan itu jadian. Jadian ya? Suaminya diembat, istrinya diembat juga. Nah sekarang lu jadian sama istrinya. Nah terus lu juga menjalani sama suaminya. Gimana membagi waktunya? Kan itu gue jalanin hubungan sama istrinya itu di saat suaminya pergi. Oh itu doang? Iya. Nah ketika suaminya balik nih, gue wanti-wanti juga. Kalau untuk chattingan gue hapus, cuman foto gue lupa ngapus. Oke, sebentar gue potong. Namanya suaminya kan pacaran sama lu nih. Kalau suaminya pergi, otomatis pasti lu diajak gitu loh. Iya, itu kalau lagi ada acara kayak kondangan pasti gue diajak gitu. Oke, tapi kalau memang nggak diajak, akhirnya langsung lari ke istrinya dia tuh. Iya mungkin. Double. Kayak, tapi pendapatan ya kalau untuk dari istrinya lebih banyak sih dibandingkan si abang. Oke, lebih royal istrinya. Lebih royal karena gue mau apa aja pun dibeliin sama dia. Oke. Sampai gue minta sepatu, baju segala macam, gitu dia yang beliin. Oke, wow, luar biasa. Nah terus ada nggak bentrok gitu atau mungkin akhirnya berantakan? Ada sih yang ngebuat berantakan ketika pacar gue balik dari luar kota itu. Kita kan emang sering jalan bareng, dinner bareng kan sama istri juga. Tapi istri nggak mau duduk di samping tuh suami. Dekat lu? Samping gue kayak gini. Terus suaminya juga pengen banget duduk di samping lu, jadi lu di tengah-tengah aja. Enggak, kalau suaminya kan emang kalau bisa menjaga sikap dan emang kalau gue biasa makan tuh nggak pernah samping-sampingan. Oke. Hadapan katanya gue mau lihat dia dan dia lihat gue gitu. Oke. Pandang-pandangan kan. So sweet banget itu cerita. Emang tuh si pacar gue ini emang romantis banget bang. Oke. Emang bukan pacar sih, mantan ya. Iya. Udah mantan sekarang ya. Maksudnya kalian menjalani hubungan cinta segitiga gitu kan. Wow, lu pintar juga lu mengatur waktunya itu gitu kan. Iya, mau gimana kan istrinya juga yang maksa gue untuk ikut. Oke. Kalau kemana-mana. Gimana tuh perasaan lu misalkan ya kita kayak di film-film gak sih ya kan kayak dinner lah sinetron gitu. Banget ya. Di luar gitu kan. Lu duduk di lu bilang tadi berhadapan dengan suaminya, terus istrinya taruhlah di sini, terus kaki lu ada nggak momen kalian gesek-gesekan kaki gitu? Enggak. Di bawah, terus tiba-tiba istrinya gesek juga, kok 3? Paling gue kayak gini, tangan di bawah,
tangan bini tiba-tiba ke bawah juga. Padahal gue lagi main HP sendiri biasa kan gitu. Tiba-tiba istri megang, ngegem. Kata gue, ih, gue langsung narik tangan gue kan, karena gue di situ deg-degan banget bang, sumpah. Karena istrinya tuh emang gak bisa jaga sikap. Iya, cewek kalau udah kena cas ya begitu. Ya enggak gitu juga. Iya, kebanyakan cewek itu kalau udah kena cas dan terus enak gitu, pasti dia ngelendot terus gitu loh. Iya kan, cuma kan di situ posisi suaminya bang, ada suaminya. Iya, ya maksudnya atau mungkin dia juga menjebak kali. Lu ada kepikiran nggak ya kita ya berandai-andai lah ya gini loh. Atau mungkin dia mendekati lu, dia pengen lihat reaksi suami lu karena mungkin sebelumnya dia ada rasa curiga nggak sih lu berhubungan sama suaminya dia? Enggak ada sih. Atau iya bisa jadi atau kayak gitu tadi mungkin dia ada rasa curiga sama suaminya, ada lu affair juga sama dia, makanya dia kayak godain lu, apa dia marah gitu loh. Enggak ada. Karena emang bininya tuh ngeliat gue kayak berkata, emang gue bener-bener kayak ngasih standing suaminya. Ari, ayo ikut yuk meeting, bawa berkas saya ini. Emang si Om itu profesional banget ya aktingnya ya. Oke. Nah, sekarang membagi waktunya sekarang itu udah terpuaskan dia tuh istrinya. Kita pengen tahu lagi nih. Nah, kalau kalian berhubungan sama suaminya di mana? Kita ada kosan. Oh, ada kosan pribadi. Mantap. Makanya terkadang suaminya nggak pulang nih, gue bingung nih. Padahal suaminya lagi sama gue kan di kosan. Si tante WhatsApp. Gue takut ketahuan aja. Gue kadang keluar dulu ngebaca pesan. Aku ke warung dulu ya, mau beli rokok. Lu nggak pernah mau cerita gitu, yang manggil apalah di bang gitu kan? Ya bilang aja ini si ibu nyariin gitu nggak? Enggak sih, karena emang Kata-katanya malah beda. keenakan gitu loh sih. Suami nggak ada, gue disuruhin ke rumahnya. Oh, bukan nyariin. Bukan nyariin. Yang suamiku nggak ada di rumah, kamu di mana? Nggak datang ke sini gitu kan? Tapi ternyata lu sama suaminya padahal gitu kan? Iya. Suami aku lagi di Bandung nih. Ayo kamu kesini, padahal nggak di Bandung. Sama gue di kosan. Oke. Nah di situ gue ngapus-ngapus, ada sidak lah ibarat kata gitu kan. HP gue dipakai sama dia, dia lagi ngecek WhatsApp apa gimana. Ya kan gue emang terbuka untuk masalah handphone ya, kalau sama pasangan gue sendiri. Tapi gue begonya gue nggak ngapus foto yang dikirim. Masih lu simpan? Masih gue simpan. Oke. Di situ gue habis. Habisnya diapain? Dimaki-maki. Dimaki-maki doang. Sempet digambar sih. Oh, sempat KDRT juga. Iya. Ya wajar lah ibarat kata suami ngelihat istrinya main sama pacar suaminya cowok atau enggak ngelihat istrinya main sama cowok lain. Dan itu adalah gue bingung tuh jadinya. Gue digambar. Karena juga seperti itu sih. Oke. Ada kata-kata gini nggak? Lu milih istri gua apa gua gitu? Enggak. Dia langsung pergi ninggalin gue. Oke. Dan gue emang posisi di situ kan emang sebelum itu gue udah ngomong ke istrinya buat ngakhirin hubungan aja. Ngakhirin hubungan, istrinya nggak mau, malah nelfon gue nangis. Tapi dari kejadian itu sampai ke istrinya juga berarti? Istri pasti kena juga. Oke. Cuman gimana ya? Dari gue juga nggak bisa berbuat apa-apa emang karena gue salah. Kalau gue pasti salah, diem nggak bisa berbuat pembelaan diri apa gimana. Lu udah sejauh mana sama istri gua gitu kali ya? Jadi nggak dibilang ini. Jadi selama aku nggak ada kalian berhubungan. Iya. Karena kan di situ juga udah 3 kali ke hotel juga kan, 3 kali main di hotel sama istrinya itu. Iya karena kalau di rumah ada bibi kan. Intinya udah lu unboxing lah itu ya istrinya.